Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya dahsyat. Gimana bonusnya? Udah tiap hari belum? Gimana angkanya? Udah mantep belum? Nah, hari ini saya Fikri akan mencoba berbagi tips-tips mengerjakan Melia Sehat Sejahtera. Nah, di Melia ini ada yang namanya SMS bonus. Anda bisa lihat nih, perusahaan Melia ini mentransfer 1 hari kerja member-membernya dengan bonus ratusan ribu sampai jutaan per hari. Ini saya kasih contoh aja ya. Nih, misalkan tanggal 12 Januari ini ada yang dapat 4,6, tanggal 15 3,8, tanggal 16 5,8, dan ini pun nanti datanya ada di website. Ini contoh website ini, salah satu member yang sukses. Nah, kita lihat di sini angkanya, tanggalnya dulu nih, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Hanya bolong ketika hari Sabtu Minggu ketika kantor tutup. Nah, Anda bisa lihat total bonusnya tuh 2 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta. Total 16 juta tuh dari tanggal 2 sampai tanggal 14. Maka potensi bisnis ini sangat luar biasa. Nah, di sini juga kita akan mengajarkan edukasi finansial, bagaimana caranya menabung dalam bentuk emas. Kenapa? Karena harganya kan naik terus ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, mantan pengangguran. Nah, ini nih Rudi, dia bonusnya dibelikan emas. Kemudian Medan, ibu-ibu di Medan. Kemudian mahasiswi kedokteran di Pekanbaru. Kemudian ada alumni UI nih di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Kupang. Ada yang di mana ini, Unri, macam-macam nih. Nah, jadi banyak sekali se-Indonesia pun yang sudah bergabung dan merasakan manfaat dari Melia. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, nah video ini diperuntukkan bagi member-member, karena kan nggak semuanya bisa kita tatap muka ya, karena lokasi juga, karena member kita ini tersebar. Ada yang di Kendari, ada yang di Maumere, ada yang di Jayapura, ada yang di Surabaya. Nah, jadi ini ibaratnya hanya bersifat membantu saja, terutama untuk lokasi yang jauh, tapi tidak selengkap training resmi Melia. Maka sangat penting Anda ikut training resminya. Kenapa? Karena komunitas itu penting, sukses itu nggak bisa sendirian. Kemudian nanti juga di Melia Anda ada LC-nya, kayak penanggung jawab gitu, jadi Anda bisa konsultasi sama LC Anda. Nanti Anda tanya siapa LC Anda. Nah, kemudian Anda bisa hadir training untuk berkenalan dengan banyak orang. Nah, jadi kalau di training itu kan bisa banyak relasi juga ya, nambah-nambah kenalan dan lain-lain. Dan yang penting setelah dapat ilmu, Anda harus praktekkan, karena di Melia ini ilmunya di lapangan sebetulnya. Ini pengenalan aja video ini. Jadi barang siapa yang banyak praktek pasti bonusnya besar gitu. Karena kita kan bukan kuliah yang dapat ijazah, betul ya. Oke, lanjut. Nah, nanti saya akan membuat video-video terpisah. Ini gambaran besarnya, kayak video learning tentang Melia lah. Nah, yang pertama adalah gimana caranya supaya dapat bonus besar tiap hari kayak tadi. Awalnya itu yang penting adalah niat Anda harus tulus, harus baik gitu. Karena sepengalaman saya, kalau niatnya misalnya niatnya mau bantu orang tua, atau mau hajiin orang tua, atau mau membantu ekonomi keluarga, biasanya cepat gitu, dibanding niatnya cuman buat gaya-gayaan doang, atau misalkan mau sombong apa macam-macam. Nah, kemudian mindset adalah pola pikir kita yang kita tanam di alam bawah sadar. Nanti kita akan bahas mengenai mindset. Kemudian pemahaman dasar bisnis, kan banyak juga yang ibaratnya belum pernah bisnis terus masuk Melia. Nah, nanti apa bedanya sama bisnis konvensional, apa bedanya sama bisnis lain di luaran, dari faktor resiko, modal yang diperlukan, dan lain-lain. Lalu pemahaman dasar multilevel marketing, nanti saya buat juga videonya, karena MLM ini kadang banyak yang trauma walaupun belum pernah ikut. Termasuk saya juga dulu sih sebetulnya kayak gitu. Saya sebelum di Melia saya pikir semua MLM itu ya penipuan lah, bohong gitu. Mana ada orang dapat mobil, dapat rumah, dapat bonus gede-gede tanpa kerja. Nah, itu salah. Nanti kita bahas. Sebenarnya MLM ini adalah salah satu cara memasarkan barang tanpa melalui agen-agen resmi. Nah, jadi omsetnya ada, pasti bonusnya ada. Cuman perusahaan MLM juga macam-macam, teman-teman. Ada perusahaan yang emang nggak berizin dan memang dibuat-buat bangkrut gitu.
memang penipuan lah kasarnya. Nah itu juga hati-hati, namanya money game. Ada juga MLM yang berizin tapi pembayarannya sangat kecil, alias terlalu menguntungkan pemilik perusahaan dan kita member-membernya zong gitu. Nanti kita bahas. Nah ini niat mindset, nanti saya jelasin di videonya. Kemudian kenapa banyak yang gagal? Karena nggak punya impian. Impian itu apa sih? Ya, impian itu apa yang mau kita dapat. Misalkan Anda punya impian, saya mau renovasi rumah, biayanya 50 juta. Atau saya mau beli mobil, harganya 120 juta. Nah itu adalah impian. Nah impian itu harus dikasih deadline waktu, maka dia akan menjadi tujuan. Misalkan saya mau renovasi rumah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, atau saya mau impiannya saya mau punya uang 100 juta di rekening. Nah deadline waktunya kapan gitu? Saya pengennya setahun dari sekarang saya udah punya uang di rekening segitu. Nah itu bisa kita jadikan tujuan. Misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 20, misalkan Juni, berarti 20 Juni 2020 saya pengen punya uang 100 juta. Itu jadi tujuan. Nah tujuan ini harus dibagi menjadi beberapa bagian dan disusun dalam waktu luang kita. Kan udah ada tujuannya nih. Misalkan kita mau ke Surabaya, berarti tujuan udah ada. Nah kita bagi menjadi beberapa bagian. Misalkan menuju Surabaya kita ke Cirebon dulu, dari Cirebon ke Semarang, dari Semarang ke daerah mana lagi tuh di Jawa Timur, lalu ke Surabaya. Jadi ada langkah-langkahnya. Saya mau 100 juta setahun lagi, berarti saya harus dapat kurang lebih 8 juta sebulan, kan gitu. Nah itu kita sebut rencana kerja atau plan. Jadi ada yang harus kita kerjakan. Misalkan kita prospek berapa orang sehari atau jual berapa botol sehari, nanti saya jelasin. Nah kalau dilakukan dengan konsisten maka akan menjadi reality atau kenyataan. Banyak orang gagal karena satu, nggak punya impian, yang kedua tidak punya deadline waktu alias nggak punya goals, yang ketiga udah punya goals tapi tidak bisa membaginya menjadi rencana kerja. Ada yang udah punya rencana kerja tapi tidak dilakukan dengan konsisten, akhirnya nggak achieve. Ada juga yang tiap hari bertindak tapi tidak ada rencana kerja, tidak ada goals, jadi bekerja semaunya, itu pun pasti gagal. Nanti saya bahas lebih